United. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فيأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mendapatkan kunyah itu nama panggilan, mendapatkan kunyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Itu kata beliau, saya diberi nama Abu Abdurrahman padahal saya belum punya anak, kata Abdullah bin Mas'ud. Tapi biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya dengan panggilan kunyah, ya, panggilan akrab, pakai nama Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Hurairah, gitu kan. Meskipun sebetulnya orang tersebut tidak punya anak. Kayak Abu Hurairah kan bukan berarti bapaknya kucing dia kan, tapi karena Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya, itu karena sering dia dilihat oleh Rasulullah membawa kucing atau memang dia memelihara kucing kecil, makanya kemudian oleh Rasulullah diberikan nama julukan, ya, nama panggilan Abu Hurairah. Begitu pula Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu kan tidak punya anak. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tidak punya anak, tapi terkadang beliau juga mendapatkan panggilan apa? Panggilan julukan atau panggilan akrab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, padahal Aisyah tidak punya anak. Ada yang mengatakan bahwa Abdullah itu adalah nisbat dari anak dari saudarinya Aisyah yang bernama Asma. Biasanya bibi itu kan karena akrab dengan anak tersebut, maka kemudian dianggap sebagai ibunya. Makanya kemudian dipanggil dengan nama panggilan dari anak tersebut, Ummi Abdillah.
Ya, inilah panggilan-panggilan akrab yang sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Abdullah ibn Mas'ud ini itu seorang sahabat yang masuk Islam sejak kecil dan termasuk sahabat yang faqih. Faqih itu ahli fikih, karena beliau itu sering membarengi Rasulullah, bersama Rasulullah dalam beberapa keadaan, terutama ketika ibadah. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang selalu membawakan alat-alat bersucinya Rasulullah. Ya, kalau kemudian Rasulullah butuh siwak, maka Abdullah bin Mas'ud yang mencarikan siwaknya. Bahkan kalau kemudian siwaknya enggak ada, maka Abdullah bin Mas'ud yang memanjat pohon arak itu, pohon siwak itu, untuk mengambil ranting siwak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa tempat wudunya Rasulullah, kalau kemudian beliau ingin wudu, disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Makanya kemudian beliau ini faqih karena sering melihat bagaimana Rasulullah beribadah. Abdullah bin Mas'ud ini di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian beliau juga termasuk sahabat yang mujtahid. Ya, kalau kita mengenal ada Abdullah bin Umar, ini ada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud itu yang mengatakan satu perkataan, kata-kata mutiara beliau tentang lisan mulut. Beliau kemudian memegang mulutnya, setelah itu kemudian berbicara, ya lisanu kul khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaru khataaya ibni adam min lisanihi. Wahai lisan, katakan yang baik, kamu akan selamat, kamu akan beruntung, dan tinggalkan kata-kata yang tidak baik, maka kamu akan selamat sebelum kamu nanti menyesal di akhirat. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dosa anak Adam yang paling banyak itu dari lisannya. Ini kata-kata yang mutiara yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud tentang lisan. Ya, lisan, ya, lidah, ya, bentuknya kecil tapi akibatnya besar sekali. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, katakan yang baik, kamu akan beruntung, tinggalkan yang jelek, kamu akan selamat sebelum nanti kamu menyesal. Orang beraktivitas dengan lisannya, dengan lidahnya itu gampang dan bisa berjam-jam tidak capek. Beda dengan kalau kita beraktivitas dengan tangan atau dengan kaki kita. Ya, tidak akan selama kalau kita beraktivitas dengan lisan kita. Makanya karena banyak beraktivitas, maka banyak salahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aktsaru khataaya ibni Adam min lisanihi, paling banyak dosa anak Adam itu dari lisannya. Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, haddatsana as-shadiqul masduq, telah memberikan riwayat kepada kami as-shadiq, orang yang jujur, al-masduq, orang yang diberikan wahyu yang benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jujur, sudah ya? Sudah. Belum. Apa ya? Ada sketsanya. Sudah kita. Sudah. Ya.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masduq. As-shadiq al-masduq, beliau yang jujur, benar, shadiq. Al-masduq, yang diberikan wahyu-wahyu yang benar. Ya. Beliau menyampaikan hadis kepada kami. Ya, artinya dari hadis tersebut, ya, sungguh salah seorang di antara kalian dihimpun, dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari, ya, berupa air mani. Ini ada yang kurang terjemahannya, berupa air mani. Kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu, artinya 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging atau sekerat daging juga seperti itu, 40 hari juga. Kemudian malaikat diutus dan meniup ruh padanya. Artinya setelah 40 hari, 40 hari, 40 hari, baru kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, malaikat itu diperintahkan dengan 4 ketetapan. Apa itu ketetapan? Rizkinya, ajalnya, amalnya, serta selamat atau tidak selamat ya, dari siksaan neraka. Demi zat yang tidak ada yang disembah dengan benar selain Dia, sungguh salah seorang di antara kalian akan ada seorang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, hingga tak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sejengkal saja. Lalu dia telah didahului oleh catatan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga pada akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya juga akan ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka, hingga tak ada antara jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal saja. Lalu dia didahului oleh catatan atau ketentuan Allah Ta'ala, hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW adalah as-shadiq, jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam tingkah lakunya. Semua yang ada pada Rasulullah jujur, benar. Kemudian Rasulullah al-masduq. Masduq itu yang diberikan sesuatu yang benar. Artinya bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW semuanya benar. Kemudian hadis ini bercerita tentang proses penciptaan manusia. Kalau kita tahu bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengambil seluruh bentuk tanah, seluruh sifat tanah, dan seluruh warna tanah, sehingga kemudian setelah itu dijadikanlah Nabi Adam alaihissalam. Karenanya kemudian anak turun Nabi Adam sesuai dengan apa? Sifat tanah, warna tanah. Ada sifat tanah yang lembek, ada yang keras, ada warna tanah yang keruh, kayak kita ini kan keruh, ya, kemudian dibilang sawo matang. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ya, sesuai dengan warna tanah. Tapi kemudian setelah itu, setelah Nabi Adam, maka kebanyakan manusia atau umumnya ada proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan, proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dari situlah kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang keempat ini. Jadi kalau manusia Allah ciptakan dari tanah, maksudnya awal penciptaannya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman tentang iblis yang membangkang, ya, kepada perintah Allah untuk sujud dan hormat kepada Nabi Adam, ya.
Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Iblis mengatakan ketika itu, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, dia mengatakan saya lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi menurut Iblis itu yang nama aslinya adalah Azazil, yang kemudian dia lama di dalam surga menyembah Allah Ta'ala. Kemudian ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan bukan sujud ibadah, dia membangkang. Makanya dosa pertama yang dilakukan oleh Iblis apa? Membangkang, merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam, sombong ya. Sehingga kemudian dari nama Azazil dan kemudian dicampakkan itu dalam bahasa Arab adalah ablasahu. Ablasahu, dicampakkan, dapat dilemparkan dari surga, dikeluarkan. Makanya kemudian dikenal dengan sebutan iblis, orang yang atau makhluk yang dicampakkan, makhluk yang dilaknat. Iblis ini tercipta dari api. Tidak benar kalau kemudian iblis itu adalah dari bangsa malaikat. Tidak, iblis dari bangsa jin. Malaikat lain lagi daripada iblis, dari jin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari inti dari bara api, artinya dari api. Maka tidak bisa dibenarkan jika kemudian ada macam malaikat itu, ada malaikat yang tercipta dari cahaya, ada malaikat yang tercipta dari api. Itu tidak benar. Malaikat tercipta dari cahaya dan semua malaikat tunduk, tidak ada malaikat yang membangkang. Jadi iblis merasa dia lebih benar, lebih baik daripada Nabi Adam, maka kemudian apa? Dia tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Tapi di dalam hadis ini kita tahu bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari apa? Tanah. Adapun kita manusia yang biasa ini, maka melalui proses pernikahan, perkawinan, hubungan suami istri atau hubungan seorang laki-laki dan perempuan, sehingga kemudian terciptalah kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Thariq ayat 5 sampai 7. Ini bukan sampai 6, ayat 5 sampai 7. Itu disebutkan, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar di antara tulang punggung as-sulb wat taraib dan tulang dada. Jadi hendaklah manusia itu melihat dari proses penciptaannya. Apa itu? Air mani. Air mani, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan air mani itu sesuatu yang suci tapi menjijikkan. Air mani. Dari proses itulah kemudian diciptakan manusia. Air mani sesuatu yang keluar dafiq, terpancar. Artinya kalau kita lihat proses keluarnya kan muncrat gitu kan, memancar. Dua-duanya baik laki-laki ataupun perempuan. Cuma perempuan tidak seperti laki-laki muncratnya itu kan. Sehingga ketika bertemu sperma laki-laki dan perempuan, maka jika Allah menghendaki akan terjadi apa? Janin, anak. Dan air mani itu keluarnya dari mana? Disebutkan dari tulang punggung, artinya bagian belakang, tulang punggung bagian belakang, yang ke arah bawah, berarti hampir ke bagian bawah. Itu untuk laki-laki. Makanya orang laki-laki kan sering merasakan sakit di bagian belakangnya itu kan, karena dari situlah proses air maninya. Kalau perempuan air maninya dari tulang dadanya,
Ya, min bainis sulbi, sulbi itu tempat keluarnya air mani laki-laki. Wat taraib, tempat keluarnya air mani perempuan. Itu dari tulang dada. Ya. Dicampur, dipertemukan sehingga kemudian setelah itu apa? Akan ada proses. Ya. Proses penciptaan manusia itu disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah 40 hari pertama Allah mengumpulkan air mani, ya, antara dua air mani laki-laki dan perempuan itu di rahim. Bahkan di dalam proses 40 hari yang pertama ini, air mani itu dikatakan akan menjalar ke seluruh sendi-sendi perempuan itu. Dan kemudian di dalam beberapa hadis disebutkan akan didatangi, ya, atau didatangkan dari nenek-nenek moyangnya dari dua macam air mani ini. Sehingga apakah nanti anak itu sesuai dengan atau seperti ayahnya atau ibunya, kakeknya atau neneknya, atau di atasnya, kita nggak tahu, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bisa jadi, ya, anak itu kadang berbeda dengan orang tuanya dari segi sifatnya, dari segi warna kulitnya, berbeda dengan orang tuanya. Bisa jadi itu adalah apa? Dari gen, ya, kakek neneknya atau nenek moyangnya yang jauh, ya, tidak langsung pada bapak ibunya atau kakeknya yang ada atau kakek neneknya yang ada, tidak, tapi mungkin bisa jadi kepada buyutnya atau siapanya. Makanya kemudian suatu ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang warna kulit anaknya. Suami istri warna kulitnya putih, tapi anaknya warna kulitnya hitam. Sampai si ayah ini, ya, si sahabat ini merasa bahwa mungkin, ya, istrinya itu berselingkuh. Sampai kemudian apa? Keluar anaknya kok hitam. Ya. Datang kepada Rasulullah SAW mempertanyakan masalah itu. Coba jawabnya Rasulullah SAW. Apa beliau katakan? Apakah kamu punya onta? Kata orang ini, iya. Apa warna onta kamu? Ya, merah, ya, merah gitu kan warnanya, merah kecoklat-coklatan itu. Adakah di antara onta-onta kamu itu yang warnanya berbeda? Orang ini kemudian mengamati, mengingat-ingat gitu kan. Ada. Apa yang berbeda warnanya? Keabu-abuan. Ya. Apa kata Rasulullah? La'allahu naza'ahu irqun. Bisa jadi itu adalah, ya, mirip dengan nenek moyangnya onta-onta kamu yang dulu. Ya. Maka jangan gegabah kamu menuduh istri kamu. Bisa jadi anak kamu yang warnanya hitam itu, ya, mirip dengan nenek-nenek moyang kamu yang dulu itu, yang kamu nggak tahu. Nah, makanya kemudian 40 hari pertama itu memungkinkan, ya, anak ini nanti akan mirip dengan siapa. Tapi memang kan kebanyakan kan mirip dengan ayah atau ibunya atau kakek atau neneknya yang dekat gitu kan. Tapi bisa jadi mirip dengan nenek moyangnya yang jauh, memungkinkan, karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 40 hari yang kedua, air mani itu kemudian menjadi apa? Segumpal darah. Alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Alaqah itu dari kata alaqah, menggantung. Maka segumpal darah itu tidak berada di bawah rahim, tapi di atas rahim, menggantung dia. Itulah ibarah atau kata-kata yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu adalah wahyu, sampai, ya, pernyataannya, kata-katanya itu pakai alaqah. Menurut ilmu kedokteran memang segumpal darah itu tidak di bawah rahim, tapi apa? Menggantung di rahim bagian atas. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan anak itu nanti mirip ayah atau ibunya, laki-laki atau perempuan, itu sudah dari waktu Rasulullah SAW itu sudah disebutkan. Ya, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang pendeta, ya, Abdullah bin Salam namanya, ya, pendeta ini bertanya, ya Rasulullah,
Ya, bagaimana anak itu mirip ayahnya atau mirip ibunya? Nah, itu kalau bukan seorang Rasul kan nggak mungkin bisa menjawabnya. Jadi Abdullah bin Salam itu bertanya 3 hal, dan kalau itu bisa dijawab oleh Rasulullah, maka beliau Abdullah bin Salam tahu bahwa inilah ciri-ciri seorang Rasul. Ya, yang pertama beliau bertanya tentang apa? Kapan tanda kiamat yang pertama kali muncul? Ya kan nggak mungkin dijawab oleh sembarang orang. Kiamat pertama kali bagaimana tandanya, itu nggak mungkin sembarang orang kan bisa menjawabnya. Yang kedua pertanyaannya apa? Kapan apakah makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga di dalam surga? Nah, lebih susah lagi kan masuk surga gitu kan, dan itu belum diketahui kan. Kalau orang biasa bagaimana kemudian mengatakan makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga di dalam surga? Yang ketiga pertanyaannya apa? Bagaimana anak itu mirip ayahnya atau mirip ibunya? Nah, ilmu kedokteran ya, waktu itu kan nggak ada kedokteran secanggih sekarang ini kan. Apa kata Rasulullah? As'alu akhi Jibril, saya akan bertanya kepada saudaraku Jibril. Kata Abdullah bin Salam apa? Jibril itu adalah malaikat yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, karena Jibril kan sering datang, malaikat Jibril sering datang kepada para nabi, dan kebanyakan nabi itu dari Bani Israel. Orang-orang Yahudi kan benci sekali dengan nabi-nabi mereka, bahkan ada nabi di antara mereka yang dibunuh oleh mereka kan. Makanya kemudian di antara malaikat yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi adalah Jibril. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah bahwa tanda pertama kali munculnya hari kiamat adalah adanya api, munculnya api di daerah Aden di Yaman. Ada sumur di Aden itu akan keluar api yang kemudian menggiring manusia semuanya ke satu tempat, ke mahsyar. Nah, itulah kata Rasulullah ya, tanda kiamat pertama kali muncul. Kemudian yang kedua, makanan penduduk surga yang pertama kali dimakan oleh mereka di dalam surga, apa kata Rasulullah? Ziyadatu kabidil hud, daging tambahan, sekerat daging tambahan yang ada di samping jantung ikan yang besar. Jadi kalau ada jantungnya atau hati dari ikan besar itu, kemudian di situ ada sekerat daging tambahan. Nah, itu katanya yang paling enak dan menjadi makanan pertama penduduk surga di dalam surga. Yang ketiga kata Rasulullah, bagaimana anak itu mirip ayah dan mirip ibunya? Apa kata Rasulullah? Jika idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'al rajuli naza'at, wa idza sabaqa ma'ur rajuli atau ma'ur mar'ati ma'ar rajuli naza'a. Ya. Kalau air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, ya, maka anak itu akan mirip ayahnya. Jadi kalau air mani laki-laki mendahului, ya wallahu a'lam, mendahului itu mungkin dalam ilmu kedokteran bagaimana mendahului itu, artinya dia yang menyerang duluan atau bagaimana. Ya, jika air mani itu mendahului, jika air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mirip ayahnya. Sebaliknya, jika air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka anak itu akan mirip ibunya. Nah, itu kan tidak mungkin dijawab oleh orang biasa. Setelah dijawab 3 hal itu, kemudian apa? Abdullah bin Salam mengakui bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul. Kemudian dia masuk Islam. Ya, kemudian dia masuk Islam, Abdullah bin Salam. Dalam satu riwayat yang lainnya, ada riwayat hadis yang lainnya, Rasulullah juga menyebutkan bagaimana anak itu jadi laki-laki atau perempuan. Kalau tadi kan mirip ayahnya atau mirip ibunya. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati adzkara, wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli ahnasa. Ya, jika air mani laki-laki lebih dominan, nah, kan itu kan dalam ilmu kedokteran, jika air mani laki-laki lebih dominan daripada air mani perempuan, maka anak itu akan jadi laki-laki.
Jika air mani perempuan lebih dominan dari air mani laki-laki, maka anak itu akan jadi perempuan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak belajar ilmu kedokteran, ya, tapi bisa menjawab hal-hal yang luar biasa, lebih daripada ilmu kedokteran sekarang ini. Ya, kalau sekarang kan baru ada penelitian sampai kemudian ada kesimpulan. Itu pun juga bukan hanya satu dokter atau dua dokter, tapi penelitian melalui berapa banyak proses sampai kemudian ada kesimpulan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 40 hari dalam bentuk alaqah, sesuatu yang menggantung. Ya, tapi di situ maknanya adalah darah yang menggantung pada rahim seorang ibu. Kemudian setelah itu 40 hari ketiga, sekerat daging, segumpal daging, dikatakan mudghah. Mudghah itu sesuatu yang, ya, satu suapan lah, satu, kalau orang Jawa mengatakan satu puluhan nasi, itu mudghah, satu genggaman. Ya. 40 hari berarti berapa? 120 hari. 120 hari berarti 4 bulan. Ya. Selesai 4 bulan, dalam proses 4 bulan itu, ketika 40 hari yang terakhir, yang ketiga itu, maka dibentuklah anak itu, kepalanya, tangannya, kakinya, tapi belum ada ruhnya. Ya, belum ada ruhnya. Makanya kadang kalau kemudian anak itu keguguran pada 40 hari yang ketiga, biasanya sudah ada bentuknya, tapi mungkin belum sempurna. Sudah ada bentuknya tapi belum sempurna. Ya, meskipun belum ada ruhnya. Kapan ruh itu ditiupkan? Langsung setelah 40 hari ketiga. Berarti ketika usia janin itu masuk bulan kelima, masuk bulan kelima, itu ditiupkan ruh. Ya, makanya di sini disebutkan kalau sudah usia janin itu 5 bulan, maka sudah ada ruhnya. Kalau sudah ada ruhnya, maka statusnya sama dengan manusia yang sudah lahir. Sehingga apa? Para ulama mengatakan tidak boleh seorang ibu menggugurkan kandungannya jika usia kandungannya sudah masuk 5 bulan. Kenapa? Karena sudah ada ruhnya. Ya. Bahkan seandainya dokter mengatakan ini akan berbahaya kepada ibunya, sudah tawakal kepada Allah Ta'ala, tidak boleh digugurkan. Karena menggugurkan maka berarti sama dengan melakukan pembunuhan kepada anak yang sudah lahir. Siapapun yang melakukan pengguguran itu, apakah ibunya yang dengan minum pil, atau atas anjuran dokter yang menggugurkan, atau atas suruhan dari suaminya, semuanya yang terlibat itu berdosa. Ya. Para ulama mengatakan jika usia kandungan belum sampai 5 bulan dan kemudian ada nasihat dari dokter yang dipercaya bahwa dia harus menggugurkan kandungannya, kalau tidak akan terjadi sesuatu mungkin pada ibunya karena mungkin kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan, maka sebagian ulama mengatakan boleh sebelum 5 bulan. Kalau sudah 5 bulan tidak boleh. Ya. Ini hukum. Ya. Jadi 40 hari, maka genap berapa? 120 hari. Dan setelah itu apa? Ditiupkan ruh. Ya, mohon maaf ini. Ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh itu ada malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh. Namanya malaikatur rahim, malaikat rahim, yang tugasnya hanya meniupkan ruh saja. Begitu halusnya malaikat itu sehingga ibu itu tidak merasa ketika malaikat itu membentuk anaknya, kemudian meniupkan ruh, kan tidak terasa. Ya, seorang ibu tidak terasa. Tiba-tiba kemudian dia merasa ada sesuatu yang bergerak begitu saja kan? Ya, kapan ditiupkannya ruh nggak tahu. Karena terkadang hitungan seorang ibu kadang meleset juga kan. Ya, ini sudah berapa bulan? Ya, benar 4 bulan. Tapi kapan masuknya 5 bulan itu nggak tahu secara pasti.
Padahal ketika masuk 5 bulan, persis 5 bulan setelah 40 hari itu, baru kemudian apa? Ditiupkan ruh. Disinilah kemudian kita tahu betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengatur hambanya, sehingga Allah jadikan iddah, masa menunggu seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya itu adalah berapa? 4 bulan 10 hari. Masa menunggu seorang perempuan untuk kemudian boleh menikah lagi setelah dia ditinggal wafat oleh suaminya, berapa masa tunggunya? 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Karena dalam proses 4 bulan itulah kemudian dia menunggu, siapa tahu ada janin kan? Ya, sehingga kemudian kalau ada janin dan kemudian sudah terasa, bisa jadi selama 4 bulan dia tidak merasa. Kan ada yang tiba-tiba kok perutnya besar aja, proses yang sebulan 2 bulan nggak merasa. Ada juga ibu-ibu yang seperti itu kan. Nah, ketika sudah 4 bulan dia merasa, pasti merasa. Kenapa? Ada gerakan-gerakan pada rahimnya. Berarti ini adalah ya hasil mungkin hubungan dia dengan suaminya sebelum meninggal dunia. Makanya ada apa? Ada jeda 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini benar-benar apa? Ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Allah menciptakan manusia dengan proses yang seperti ini. Allah juga mengatur ya, bahwa perempuan itu bisa menikah lagi jika sudah melakukan masa iddah 4 bulan 10 hari. Ditiupkan ruh, dicatat oleh malaikat. Para ulama menyebutkan di mana dituliskannya 4 hal itu. Ya, 4 hal itu kan disebutkan, dituliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, termasuk yang celaka atau yang bahagia. Ya, syaqiyun aw sa'id. Rizkinya ditentukan, ajalnya, amalnya, dan di akhir hayatnya celaka atau bahagia. Kata para ulama, dituliskan di dahinya, dahi dari anak itu. Dituliskan 4 hal itu oleh malaikat. Ya, wallahu a'lam bagaimana menulisnya. Cuma para ulama mengatakan dicatat 4 hal itu pada dahinya. Nah, bagaimana nanti dia rizkinya, ajalnya, amalnya, dan terakhir apa? Termasuk yang bahagia atau yang celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira ini kita bagi 2 hadisnya, insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan tentang hadis ini. Kita bicara tentang apa itu rizki, ajal, amal, dan celaka dan bahagia pada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, terutama manusia. Mungkin di antara jamaah ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang 4 hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Cuman saya juga pernah mendengar dari seorang kiai bahwa ketetapan Allah yang 4 hal itu juga bisa berubah. Tapi kata Allah, katanya kalau nggak salah di dalam surat Hud, itu hambaku kalau ingin aku rubah takdirnya, kata Allah, itu hambaku harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah hambaku yang gemar beristighfar. Dalam hal ini adalah istighfar, rentetannya pasti banyak ya, tadi memperbaiki hati, ibadahnya, silaturahimnya, itu yang dimaksud Allah istighfar seperti itu. Terus yang kedua, hambaku yang berbakti kepada orang tuanya, termasuk mertua. Terus yang ketiga adalah hambaku yang gemar memperbaiki silaturahim sama siapapun itu. Kata Allah, kalau 3-tiganya hambaku lakukan ikhlas karena aku, kalau aku ingin merubah takdir hambaku maka hanya aku kepadaku. Itu yang saya dapat ilmu. Untuk lebih jelasnya aku mohon penjelasannya agar kami semua dapat ilmu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para ulama menjelaskan bahwa ketentuan Allah Ta'ala tidak berubah.
Tapi di dalam beberapa hadis, kalau kita pahami secara redaksi hadisnya, seakan-akan ketentuan Allah berubah. Ya, karena Allah, zat Allah dan sifat-sifatnya tidak berubah. Allah zatnya tidak berubah, sifat-sifatnya juga tidak berubah. Di antara sifat Allah apa? Iradah, maha menentukan, maha berkehendak. Dan kehendak serta ketentuan Allah tidak berubah. Tapi kalau kita membaca nas-nas hadis, itu terkadang seakan-akan kita memahami bahwa ada yang bisa berubah. Ya, contohnya ya, hadis yang mengatakan man sarrahu an yuwassa'a fi rizqihi wa yubarak lahu fi umurihi wa yudfa'a anhu mitatas su' falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, maka hendaklah dia apa? Silaturrahim. Seakan-akan dengan silaturrahim rizki banyak, umur panjang, kemudian meninggal dunia husnul khotimah. Kalau pemahamannya begitu kan? Bahkan para ulama menjelaskan itu normal, artinya bisa diterima oleh logika akal. Orang silaturahim rizkinya banyak, ya, karena orang sering datang kepada orang lain, maka sering atau semakin banyak hubungannya. Semakin banyak hubungannya, maka semakin banyak informasinya. Semakin banyak informasinya, maka semakin banyak proyeknya. Semakin banyak proyeknya, maka semakin banyak rizkinya. Logika akal kan bisa diterima. Bahkan Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan orang yang sering silaturahim maka akan umurnya panjang. Meskipun pada hakikatnya umurnya pendek, tapi karena silaturahim dia akan selalu dikenang. Ya, karena kebaikannya. Orang datang kepada saudaranya, ketika datang dia minimal dia bawa sesuatu oleh-oleh gitu kan. Maka setiap kali momen tersebut, katakan momen hari raya, pasti orang ini meskipun sudah meninggal dunia akan dikenang, seakan-akan umurnya panjang. Menurut logika akal pun juga akan diterima. Orang yang silaturahim pasti ketika silaturahim yang disampaikan adalah yang baik-baik. Ketika dia silaturahim baik, berarti setiap harinya atau setiap dia silaturahim, maka dia melakukan sesuatu yang baik, memungkinkan orang yang istiqomah dalam kebaikan itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi apa artinya dari hadis tersebut? Kata para ulama kemudian dijelaskan bahwa takdir Allah, ketentuan Allah itu ada, atau qada dan qadar Allah itu ada yang dikatakan qada mubram, ada yang dikatakan qada muallaq. Qada mubram itu yang ada pada ketentuan Allah Ta'ala, dan yang ada pada ketentuan Allah Ta'ala itu tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa si fulan ini umurnya berapa, si fulan ini silaturahim atau tidak, Allah Maha tahu. Sehingga kalau dia silaturahim umurnya panjang, kalau tidak silaturahim umurnya pendek. Allah Maha tahu apakah dia silaturahim sehingga umurnya panjang atau tidak silaturahim umurnya pendek. Itu namanya apa? Qada mubram. Ya, ajal tidak bisa dirubah. Sudah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal itu, tidak ada yang bisa menunda 1 jam atau memajukan 1 jam. Al-Qur'annya sudah jelas kan bahwa ajal pun juga tidak bisa dirubah. Rizki pun juga sudah ditentukan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini sudah Allah tentukan rizkinya. Ya. Tapi kenapa kemudian ada hadis kalau kita silaturahim umurnya panjang, rizkinya banyak, kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, itu masuk pada qada yang kedua, qada muallaq. Qada muallaq itu apa? Dalam catatan para malaikat. Ya, jadi malaikat mencatat si fulan jika dia silaturahim umurnya 70 tahun. Jika tidak silaturahim umurnya 60 tahun. Catatannya malaikat begitu. Si fulan jika dia silaturahim rizkinya banyak. Jika tidak silaturahim rizkinya sedikit. Dalam catatan malaikat. Apakah si fulan ini silaturahim atau tidak? Malaikat tidak tahu. Karena dia hanya mencatat apa yang ada di
Lauhul Mahfuz bahwa si fulan ketentuannya begini. Ternyata kemudian si fulan silaturahim, sehingga kemudian umurnya 70 tahun, maka yang catatan tidak silaturahim ini dihapus oleh malaikat. Dihapus oleh malaikat. Si fulan silaturahim, maka rizkinya banyak, maka catatan yang rizkinya sedikit ini kemudian dihapus oleh malaikat. Itulah yang dikatakan oleh para ulama tentang apa? Qada muallaq, takdir muallaq. Jadi ada yang mubrom, ada yang muallaq. Ya. Silakan, mungkin ada yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai penciptaan keberadaan bayi di dalam rahim, sebenarnya memang secara dengan 40 kalau dilihat dari segi medis dan kita pengalaman saya lihat di dengan USG, kalau misalnya itu 1 bulan memang dalam bentuk kantong baru kantong kampus kecil, jadi ada namanya, jadi ada kantong cairan, ada kantong baru. Kemudian kalau 40 hari kemudian itu baru ada bulan darah itu tadi. Kemudian pada setelah itu ada gerakan jantung di sini. Kemudian yang ketiga itu sudah ada ini kayak peluru, jadi kalau itu kakak yang kecil itu wajah kita ini, tapi memang belum bentuk apa, memang belum bentuk sesuatu yang. Nah, kalau pada saat bulan ke-4 menyelidikkan, jadi sudah sempurna memang, lihat sudah sempurna, ada kepala, ada mata, kayak gitu. Dan sudah mulai ada gerakan kaki, rendang itu sudah ada. Jadi mungkin itu seperti dengan apa kita ada di situ. Cuma penamaan yang kita tentu tidak sama dengan apa yang di namanya ini sama Rasulullah dan namanya. Iya. Bisa sekarang lain dulu penamaannya. Kemudian itu dominasi laki perempuan, sebenarnya kami juga punya apa ya sebenarnya penamaan itu, ada istilah dominasi gen di kapan gen yang dilakukan di perempuan pada saat yang laki-laki yang menunjukkan sifat-sifat itu muncul, sifat suami yang muncul pada anaknya. Makanya kita hanya apa namanya anak-anak yang sendiri dengan bapaknya itu ada namanya genogenesis. Jadi suatu penyakit dari orang tuanya, misalnya albino, penyakit yang anaknya jadi albino, putih apa namanya, mungkin di neneknya dulu ada yang seperti itu, baru muncul. Sekarang itu ada gen namanya gen resesi, itu memang jarang muncul. Jadi tapi terkadang itu hanya 1/4, 25% saya bisa muncul. Nah, makanya banyak sebenarnya ini hadis ini sebenarnya bisa dikasih cerita di dunia bahwa keturunan itu ada gen-gennya dan ada dominasi laki perempuan. Tapi mungkin istilah-istilahnya ada menceritakan pada kemudian itu bisa dihubungkan dengan itu dominasi laki-laki dengan ibu itu ada di situ. Kemudian saya ingin mungkin karena cuma peristilahnya antara sufi dengan apa di mungkin hanya masalah peraksinan. Jadi kalau kita misalnya laki-laki itu namanya sperma itu berasal dari buah kulitnya,
bukti dari punya perempuan dari sekitar alat pelajaran di situ. Tapi kemungkinan berasal dari kitanya semua dari Isa, dari sumsum tulang belakang itu. Jadi artinya bahwa antara apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan teman-teman ilmu itu sebenarnya rakitannya, dan insya Allah dan tentu kita yakin bahwa apa yang diungkapkan oleh Rasulullah itu benar. Cuma mungkin peristilah kita yang kemudian kalau ini sekedar kalau untuk misalnya mau laki-laki atau perempuan, ada teorinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya karena game untuk jadi laki-laki itu tidak tahan asam, itu juga kerjasama alat farjinya atau alat kelamin perempuan. Misalnya kalau misalnya baru awal-awal terjadi pengeluaran itu kerjasama alat kelamin perempuan itu tinggi, sehingga orang yang menjadi perempuan laki-laki, bibit laki-laki cepat mati, jadi rolnya nanti jadi perempuan. Iya. Tapi insya Allah juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu benar adanya. Iya. Kita kalau bicara dari Rasulullah sekian terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Pak Dokter. Ini kan tambahan kita. Memang kadang hitung-hitungan kita ya, sampai dikatakan 40 hari kan kadang itu kan kalau proses USG kan ketahuan ini kira-kira sudah berapa hari. Itu menurut perkiraan USG. Tapi kan pada kenyataannya sebetulnya mulai kapan ada janin, pertemuan mani dan laki-laki dan perempuan kan kita nggak tahu kadang. Ya, kapan? Tidak bisa dipastikan bahwa setelah hubungan langsung itu kan, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Makanya kemudian mungkin ada perbedaan hitungan gitu kan, sehingga 40 hari menurut kita belum tentu kemudian sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, 40 hari itu kan. Ya. Kemudian memang proses mani ya, bisa jadi reproduksinya di awalnya di tulang-tulang itu kan, tapi kemudian mengalir ke buah pelirnya ataupun pada sebagian dari area sekitar vagina perempuan. Ya, saya kira itu ya. Itu kan memang sudah mulai banyak penelitian dalam masalah itu. Ya, sampai kemudian bagaimana anak laki-laki atau perempuan. Iya. Kalau dalam bahasa fikihnya semuanya sperma. Mani, semuanya mani gitu kan. Mani itu adalah diartikan sperma. Makanya nih Rasulullah mengatakan idza ala maniyur rajul maniyal mar'ah. Jika mani laki-laki lebih dominan daripada mani perempuan. Dua-duanya dikatakan mani. Kalau mani kita menerjemahkannya sperma. Kalau dalam ilmu kedokteran kan dibedakan sperma dan indung telur gitu kan. Ya. Masih ada yang lainnya? Jika tidak ada, kita cukupkan taklim kita pada pagi hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Insyaallah kalau masih ada taklim pada minggu depan kita lanjutkan hadis ini berkenaan tentang ajal, rizki, amal dan ketentuan baik dan buruk pada akhir hayat. Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.